Salah seorang mendebat saya masalah saya kok nggak ngeritik Habib Rizik. Kok saya nggak ngeritik? Walaupun manhaj dakwah saya mungkin beda atau ada samanya dengan beliau. Apa jawaban saya? Kenapa Anda tidak kritik? Bla 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 ya. Habib itu bukan jaminan orang terpelihara dari dosa. Kalaupun ia benar dia pernah salah, emang dia akan salah terus? Apakah hilang kehabibannya? Enggak. Siapa tahu tobatnya sampai sekarang melebihi antum semua. Dia baru istighfar dan nangis, siapa tahu, kita kan nggak ngerti. Ya. Jadi ketika ada orang figur-figur yang kemudian terlibat dalam satu kesalahan dosa, jangan kemudian membuat kita mengatakan, itu bohong, munafik. Belum tentu. Siapa tahu dia dengan dosa sedikit itu langsung kemudian sadar dan bisa nangis sampai matinya. Masih ingat cerita yang saya sampaikan mengenai kisah Imam Saris Saqati. Imam Saris Saqati guru Imam Junaid, lupa ya. Beliau itu istighfar bukan dari dosa fisik lagi. Istighfarnya dari dosa apa? Dosa kolbu. Kolbu yang bagaimana? Dulu dia punya toko, semua toko di pasar tradisional terbakar kecuali toko dia. Lalu murid-muridnya datang, tuan guru, ihtaraqatis suq, pasar terbakar. Illa malaka, kecuali milikmu. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah. Benar ya? Kayaknya benar ya? Semua terbakar kecuali enggak punya kita. Kita bersyukur ya. Ternyata secara ilmu rohani itu dosa. Kenapa kita senang saat orang lain susah? Oleh karena itu Imam Saris Saqati level istighfarnya udah beda sama kita. Kita istighfarnya emang dari dosa. Kalau beliau istighfarnya dari hal yang gak pantas. Pantaskah saya bersyukur saat orang bersedih? Gak pantas. Itu istighfar mereka. Antum gimana? Orang merasa tersinggung sama kita aja kita istighfar. Itu yang pas. Walaupun kemudian orang mungkin gak tersinggung sama kita, tapi kita merasa jangan-jangan dia tersinggung nih, gitu. Ada perasaan kehalusan qalbu di situ. Maka teman-teman semua, karena dia khafi sangat halus, yang mengetahuinya adalah orang yang latihan zikir khafi. Yang mengerti bagaimana rumitnya urusan qalbu hanyalah orang-orang yang melatih qalbu. Sebagaimana yang mengerti ilmu grammar, bahasa Arab, nahwu sharaf adalah orang yang berlatih ilmu nahwu sharaf, ya. Saya walaupun jago bahasa Arab kata orang, saya nggak imam dalam nahwu sharaf. Masih ada yang di atas kita jauh, ya, levelnya jauh di atas kita. Tapi minimal untuk syarat membaca dan syarat untuk mengeluarkan fatwa, walaupun saya belum berfatwa, itu kita sudah pakai, udah punya gitu. Tapi kalau akan menjadi seperti imam ahli bahasa yang bernama Imam Sibawayh, kita nggak nyampe. Ya. Coba, semua lafaz di Quran itu bisa dijelaskan gramatikalnya. Saya alhamdulillah bisa, insya Allah. Tapi tidak sedalam orang-orang yang kemudian sudah sekian tahun ngaji kitab tertentu. Alfiyah, kita kan ngaji alfiyahnya sekali dua kali doang. Mereka ada yang sudah hafal bolak-balik. Itu akan beda. Maka yang ahli nahwu sharaf adalah orang yang lama pakai itu. Begitu juga teman-teman semua, orang yang ahli qalbu adalah orang yang berlatih qalbu setiap saat. Latih qalbunya. Dan kerja qalbu apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kerja qalbu hanya zikrullah. Kerja qalbu cuma zikrullah, ya. Kalau qalbunya zikir, maka akalnya akan terang. Maka saya menemukan cara cepat untuk orang cerdas. Itu adalah qalbunya beresin, nanti hafalannya kuat. Qalbunya beresin, nanti kecerdasannya naik. Semenjak saya belajar zikir qalbu, selalu juara Pak waktu sekolah. Belajar zikir qalbu umur 12 tahun, tapi habis itu kemudian ikut aliran macam-macam, ya, kiri kanan. Namun zikirnya mau gak mau kepake gitu. Ketika baca subhanallah, maksurat pagi sore, itu zikirnya kepake. Walaupun saya mulai membid'ahkannya misalnya, tapi otomatis rasanya muncul. Apa akibatnya? Efeknya belajar teks itu gampang, ngafal itu gak susah. Kayaknya dunia itu lapang, itu gak ada kepanikan. Ya, baik.